Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Krisna Family. Video kali ini aku akan membahas tentang perdarahan di luar haid. Tapi sebelum videonya aku share, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Oke, terima kasih. Tonton videonya sampai habis. Oke, baiklah. Aku akan menjelaskan perdarahan di luar haid itu apa. Perdarahan di luar haid adalah perdarahan yang terjadi dalam masa antara dua haid. Dan ada dua macam perdarahan di luar haid, yaitu metrorragia dan menometrorragia. Metrorragia adalah perdarahan dari vagina yang tidak berhubungan dengan siklus haid. Perdarahan ovulatoir terjadi pada pertengahan siklus sebagai suatu spotting dan dapat lebih diyakinkan dengan pengukuran suhu basal tubuh. Sedangkan menometrorragia adalah perdarahan siklik yang berlangsung lebih dari 7 hari dengan jumlah darah kadang-kadang cukup banyak. Penyebab dan pengobatan kasus ini sama dengan hipermoneria. Selanjutnya, beberapa penyebab perdarahan di luar haid. Pertama, polip. Polip adalah tumor bertangkai yang kecil dan tumbuh dari permukaan mukosa. Dan polip terbagi lagi menjadi dua. Pertama, polip cervix, di mana polip yang terdapat dalam kanalis cervicalis. Dan tanda gejalanya bisa saja dialami seseorang tanpa ia ketahui kalau sebenarnya ia memiliki polip atau tanpa menimbulkan gejala khusus. Tapi biasanya ditemukan tanda sebagai berikut. Leukoria yang sulit disembuhkan. Terasa discomfort dalam vagina, yaitu perasaan tidak nyaman dalam vagina, baik dalam kondisi biasa maupun buang air. Kontak berdarah, misalnya vagina selalu mengeluarkan darah setelah melakukan hubungan seks. Terdapat infeksi. Terapinya, polip hanya dipelintir sampai putus. Kemudian tangkainya dikuret. Tindakan dilakukan dalam pembiusan umum atau general anestesia. Selanjutnya, jaringan polip dikirim ke laboratorium patologi guna memastikan bahwa histologisnya jinak atau sesuai dengan gambaran jaringan polip cervix. Kemungkinan ganasnya kecil. Dan polip endometrium atau rahim adalah pertumbuhan kecil yang tumbuh sangat lambat dalam dinding rahim. Bentuknya bulat atau oval dan berwarna merah. Seorang wanita yang memiliki polip endometrium satu atau banyak dan kadang-kadang menonjol melalui vagina menyebabkan kram. Wanita yang telah mengalaminya terkadang sulit untuk hamil. Tanda dan gejalanya dapat diidentifikasi terkait dengan pembentukannya. Pertama, haid tidak teratur atau perdarahan menstruasi yang berkepanjangan. Kedua, perdarahan haid yang terlalu berat. Ketiga, rasa sakit atau dysmenorrhea atau nyeri dengan menstruasi. Dan adapun terapinya, polip endometrium dapat dihapus dan diobati melalui operasi kurtase atau histerektomi. Untuk mengurangi risiko ini, rahim biasanya dieksplorasi oleh histeroskopi pada awal proses bedah. Sebuah polip besar dapat dipotong menjadi bagian-bagian sebelum sepenuhnya disingkirkan. Jika ditemukan polip menjadi kanker, histerektomi harus dilakukan. Selanjutnya, mioma uteri. Di sini saya akan menjelaskan mioma uteri merupakan neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpangi, atau biasa dikenal dengan istilah fibromioma ataupun fibroid, yang merupakan berkas-berkas otot polos yang tersusun saling menganyam. Terdapat pembuluh darah. Keadaan patologi yang sering ditemukan pada miometrium ialah tumor jinak jenis mioma uteri. Tumor jinak jenis mioma uteri terdapatnya di endometrium di antara serabut miometrium atau adenomiosis, sedang yang ganas leiomyosarkoma atau jarang ditemukan. Selanjutnya aku akan menjelaskan erosi Pershaw.
di mana erosi Porsche atau disebut juga dengan erosi serviks adalah hilangnya sebagian atau seluruh permukaan epitel dari serviks. Jaringan yang normal pada permukaan dan atau mulut serviks digantikan oleh jaringan yang mengalami inflamasi dari kanalis serviks yang berwarna merah dan granuler, sehingga serviks akan tampak merah, erosi, dan terinfeksi. Adapun erosi serviks dibagi menjadi 3 bagian, yaitu erosi ringan meliputi kurang dari 1/3 total area serviks. Kedua, erosi sedang meliputi 1/3 sampai dengan 2/3 total area serviks. Dan erosi berat meliputi kurang dari 2/3 total area serviks. Dan adapun tanda dan gejalanya, mayoritas tanpa gejala tetapi biasa menimbulkan perdarahan abnormal yang terjadi setelah perdarahan setelah berhubungan seksual, perdarahan di antara siklus menstruasi, dan disertai keluarnya cairan mukus yang jernih atau kekuningan yang berbau. Adapun terapinya, pertama, memberikan albutil di sekitar erosio pada Porsche dan melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada ibu yang menderita erosi Porsche. Selanjutnya aku akan menjelaskan ulkus Porsche, di mana ulkus Porsche adalah suatu pendarahan dan luka Porsche berwarna merah dengan batas tidak jelas pada ostium uteri externum. Penyebabnya karena penggunaan IUD atau pemakaian pil, perilaku seksual yang tidak sehat, dan trauma. Patofisiologi dari ulkus Porsche. Proses terjadinya ulkus Porsche dapat disebabkan adanya rangsangan dari luar, misalnya IUD yang mengandung polietilene yang sudah berkarat membentuk ion Ca, kemudian bereaksi dengan ion sel sehat PO4. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya denaturasi atau koagulasi membran sel dan terjadilah erosi Porsche. Bisa juga dari gesekan benang IUD menyebabkan iritasi lokal, sehingga menyebabkan sel superfisial terkelupas. Terjadilah ulkus Porsche dan akhirnya menjadi ulkus. Adapun gejala klinis yang dapat ditimbulkan oleh penyakit ulkus Porsche adalah: pertama, adanya fluxus. Kedua, Porsche terlihat kemerahan dengan batas tidak jelas. Ketiga, adanya kontak bleeding dan Porsche terabat tidak rata. Adapun cara penanggulangannya dengan: pertama, tidak melakukan koitus. Kedua, menjaga kebersihan vagina, dan lama pemakaian IUD harus diperhatikan. Dan yang terakhir, trauma. Trauma adalah dari aspek mediko-legal sering berbeda dengan pengertian medis. Pengertian medis menyatakan trauma atau perlukaan adalah hilangnya diskontinuitas dari jaringan. Sedangkan dalam pengertian mediko-legal, trauma adalah pengetahuan tentang alat atau benda yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seseorang. Artinya, orang yang sehat tiba-tiba terganggu kesehatannya akibat efek dari alat atau benda yang dapat menimbulkan kecederaan. Adapun penyebabnya, trauma yang menyebabkan perdarahan di luar haid, contohnya yang sering terjadi pada akseptor IUD, dan usia berhubungan intim atau utamanya pada wanita yang telah menopause. Tempat perlukaan yang paling sering akibat koitus adalah dinding lateral vagina, vernix posterior, dan kubah vagina atau setelah histerektomi. Tanda dan gejalanya: nyeri vulva dan vagina, perdarahan dan pembengkakan. Kemungkinan gejala lainnya adalah kesulitan dalam urinasi dan ambulasi. Adapun terapinya sesuai dengan penyebabnya. Misalnya, trauma yang disebabkan translokasi IUD, maka IUD-nya harus dicabut dan diganti dengan alat kontrasepsi lain. Sedangkan buat para wanita yang menopause yang mengalami perdarahan setelah koitus, bisa diberi terapi hormon. Oke, itulah tadi sedikit banyaknya penjelasan dari aku tentang perdarahan di luar haid. Jika ada kekurangannya atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menontonnya sampai habis.